Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, dan selamat malam untuk perwakilan dari UKM KPM. Terima kasih atas kesempatannya telah berkenan untuk bergabung bersama kami di podcast SSB Bercerita episode ketiga yang diadakan oleh Kementerian Sosial dan Budaya BEM Kema Telkom University. Tapi sebelum itu, yuk kita perkenalan diri dulu. Dari aku, nama aku Waniza Gita Amalia Azrika, panggil aja Gita. Aku dari Kabinet Muda Kementerian Sosial, Seni dan Budaya BEM Kema Telkom University. Dan aku juga dari jurusan S1 Teknik Telekomunikasi Angkatan 2020. Salam kenal. Nah, di sini tentunya aku nggak sendirian dong, karena pada podcast kali ini aku ditemenin sama UKM KPM nih, teman-teman. Nah, pada perwakilan dari UKM KPM, dipersilakan untuk perkenalan terlebih dahulu. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Ini tadi panggilnya Andi ya? Gita, Kak, Gita. Oh, Gita aja. Ya, oke. Oke, Iya. terima kasih Gita atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Rafif Ahmad Duha. Alhamdulillah tahun ini diamanahi sebagai Ketua Umum UKM Korps Protokoler Mahasiswa. Nah, aku sendiri itu dari jurusan ICT Bisnis Angkatan 2019, Gita. Oke, salam kenal Kak Rafif. Mungkin kita mulai ya perbincangan pada malam hari ini, Kak. Jadi di sini kita akan membahas seputar UKM KPM nih. Nah, di pembahasan pertama mungkin Kakak bisa langsung jelasin dulu nih gambaran umum dari UKM KPM ini. Oke, Silakan, Kak. jadi UKM KPM ini punya kepanjangan nih, kalau UKM KPM sendiri itu kepanjangannya Korps Protokoler Mahasiswa. Nah, untuk gambaran umumnya sendiri, UKM KPM ini, kita sebagai UKM KPM ini membantu ataupun informal yang diadakan oleh Telkom University sendiri. Contohnya itu seperti wisuda mahasiswa Telkom, sidang senat, pelantikan-pelantikan yang ada di Telkom University. Bahkan biasanya himpunan-himpunan ataupun ormawa-ormawa atau UKM yang lain, kalau misalkan mereka ini ada pelantikan kayak gitu-gitu, mereka biasanya ngundang UKM KPM sebagai MC, sebagai pemegang bendera, kayak gitu-gitu. Mungkin untuk gambaran umumnya ya, untuk UKM KPM sendiri. Dari gambaran umumnya juga kegiatannya banyak banget ya. Nah, mungkin jadi basicku itu UKM KPM ini adalah UKM yang bergerak di bidang keprotokoleran ya, Kak. Ya, benar, Pak. Iya, oke. Lanjut di pembahasan kedua. Apa sih yang menjadi fokus utama dari UKM KPM ini, Kak? Nah, kalau fokus utama dari UKM KPM sendiri, tentunya kita mau membantu nih untuk acara-acara yang diadakan langsung oleh Telkom University. Nah, kita juga pengen nih untuk lebih bisa tahu atau bisa mendidik nih anggota-anggota UKM Korps Protokoler Mahasiswa tentang bagaimana sih cara menangani acara yang baik dalam hal keprotokoleran, dan juga tentunya kita fokusnya juga kita bisa menjalin hubungan baik dengan mitra internal maupun eksternal Korps Protokoler Mahasiswa sendiri, karena kita udah biasa nih penugasan di kampus, apalagi kalau offline dan juga online. Kita tuh biasanya juga menjalin hubungan dengan KPM-KPM yang ada di universitas-universitas lain gitu, seperti Universitas Unpad, Unisba, dan lain-lain itu. Kita sering mengadakan pertemuan sebulan sekali, misalkan kayak gitu, untuk sharing nih, apa aja sih progres-progres dari KPM-KPM di universitas-universitas, tapi lebih khususnya di Jawa Barat, kayak gitu, Gita. Oh, berarti kalau kayak pertemuan gitu udah termasuk pertemuan rutin gitu, kegiatan rutin ya, Kak? Bener banget, biasanya itu sebulan sekali. Nah, itu tuh tujuannya untuk ngasih tahu progres dan juga sharing apa aja sih yang bisa KPM-KPM nih lakukan selama pandemi. Ada penugasan apa aja sih selama pandemi ini, karena biasanya kita nggak hanya penugasan di dalam kampus juga, biasanya dibutuhin di luar kampus juga, kayak gitu. Nah, biasanya tuh pembahasannya juga seperti promosi nih, misalkan ada kegiatan nih, kita bisa ngundang gini kayak, oh boleh dong dari KPM ini datang kayak gitu-gitu, boleh hadir kayak gini-gini bawa perwakilan, supaya juga acara kita jadi lebih rame gitu loh kalau misalkan bareng KPM-KPM luar gitu. Nah, KPM luar ini biasanya kita Iya, sebutnya benar. juga KPM sahabat kayak gitu. Jadi kita ada grupnya sendiri nih untuk protokoler Jawa Barat kayak gitu. Jadi untuk KPM-KPM yang ada di kampus seluruh universitas yang ada di Jawa Barat kayak gitu, gitu. Oke.
Lalu apa aja sih Kak keuntungan dari mengikuti UKM KPM ini? Kan mungkin dari Kakak sendiri nih yang boleh diceritain insight yang telah diperoleh baik itu di soft skill maupun hard skill selama join di UKM KPM ini Kak. Nah, mungkin untuk keuntungannya mungkin yang generalnya dulu nih, pastinya kita ikut organisasi apapun itu ya, mau UKM, mau organisasi apapun itu pasti kita pertamanya ingin nambah pengalaman ya, pastinya pertamanya nih pengen menambah pengalaman. Terus yang kedua tuh generalnya kita juga pasti pengen nih nambah relasi kayak gitu kan, kita pengen ketemu orang yang kayak gini gitu kan, karena di setiap organisasi dan di setiap kegiatan pasti kita bisa menemukan relasi yang berbeda-beda gitu, misalkan kayak gitu. Nah, terus mungkin benefitnya nih kalau dari aku sendiri mungkin yang aku rasainnya selama masuk di UKM Korps Protokoler Mahasiswa ini, selain tadi aku nambah pengalaman, nambah relasi juga. Nah, aku bisa nih ningkatin, kalau dari aku sendiri ningkatin soft skill aku seperti apa? Seperti misalkan public speaking kayak gitu. Seperti public speaking. Nah, karena di UKM Korps Protokoler Mahasiswa ini juga kita dituntut untuk bisa belajar bagaimana sih caranya public speaking yang baik, mau itu menjadi MC, menjadi moderator, karena di acara-acara seperti yang sering diundang gitu, acara-acara kampus biasanya juga butuh nih, misalkan MC dari formal, informal, kayak gitu-gitu, semi formal, itu butuh dari KPM. Jadi semuanya harus bisa belajar nih, gimana sih cara kalian public speaking yang baik, gimana cara bisa MC yang baik, kayak gitu. Nah, jadi itu kita dituntut untuk belajar kayak gitu. Nah, kalau misalkan orang nih mau misalkan ada nih anak KWU misalkan mau masuk KPM tapi nggak bisa MC gini, nggak apa-apa. Di sini kita diajarin juga gimana sih kalian harus bisa public speaking gini 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 gini. Nah, biasanya tuh kalau misalkan anak-anaknya udah masuk KPM terus misalkan nggak mau ada acara nge-MC terus mereka nggak mau, itu tuh kita kadang agak ngepres gitu loh supaya itu tempat di mana kita mau itu mereka KPM ini jadi tempat mereka bisa belajar gitu, bisa dapat pengalaman baru kayak gitu. Nah, jadi aku nih waktu itu juga bisa dikatakan dulu itu kayak agak public speaking-nya agak nggak bisa gitu, maksudnya agak bisa dibilang kayak nggak terlalu pede, bisa dibilang nggak pernah nge-MC gitu-gitu. Nah, semenjak aku masuk KPM juga itu waktu itu agak di-push dikit kayak bisa gini ya, tentunya bisanya itu gimana, pastinya dengan latihan juga gitu, latihan dan juga pastinya sharing nih waktu itu dengan abang kakak juga yang ada di KPM gitu kan, gimana sih cara MC yang baik, apa aja yang harus diperhatiin, kayak gestur dan lain-lain itu apa sih yang penting gitu-gitu. Nah, sampai sekarang alhamdulillah kayak meningkat nih kayak public speaking, cara aku nge-MC gitu-gitu udah bisa gitu. Nah, itu juga berlaku buat anggota-anggota yang lain kayak gitu. Nah, terus benefitnya yang lain juga aku nih jadi kenal ataupun bisa tahu nih orang-orang di di maksudnya di pihak kampus gitu loh, dari pihak misalkan kemahasiswaan dan lain-lain, karena waktu itu sering kita ngadain acara karena diundang langsung sama mereka kan, apalagi kalau misalkan penugasan wisuda itu kayak misalkan di penugasan wisuda itu rektor dan jajarannya itu ada perlengkapan dan pernak-perniknya yang harus diurusin sama anggota KPM seperti jubah mereka, kayak ada kalung-kalung Telkomnya mereka itu diurusin semua sama KPM. Jadi kita emang langsung ketemu langsung nih sama orang-orang yang penting di Telkom kayak gitu. Nah, untuk terus benefit yang lain nih, jadi mungkin bisa belajar hal-hal baru ya, seperti misalkan cara grooming, karena kayak cara grooming kayak gitu-gitu. Karena kalau misalkan nih kita ada penugasan itu tuh kita harus bisa menata diri lah ibaratnya, nggak harus kayak maksudnya kayak nggak harus good looking gitu, cuma harus menata diri gitu. Maksudnya menata diri ini gimana, kita harus rapi dari rambut, dari pakaian gitu-gitu, harus rapi gitu. Nah, karena kita sendiri di KPM kalau misalkan penugasan ada sendiri nih untuk baju dan atributnya. Baju dan atributnya itu seperti apa? Seperti jas, pakai dasi, kalau perempuan pakai scarf gitu-gitu, pakai kemeja putih, pakai pantofel. Nah, itu tuh harus rapi gitu dari atas sampai bawah. Jadi karena kan mesti kita nggak mau nih kayak malu-maluin diri kita sendiri kayak di depan banyak orang nih, di orang-orang penting di acara Telkom misalkan, terus kita penampilannya nggak bagus gitu kan. Nah, kita tuh mau menampilkan yang terbaik. Jadi aku jadi tahu gimana sih lebih cara menata diri gitu. Nah, terus kita juga di KPM ada kayak beberapa kegiatan kita diajarin tentang kayak table manner gitu-gitu. Jadi lebih tahu gitu gimana sih table manner yang baik, dan juga mungkin untuk perempuan ada beauty class-nya kayak gitu. Jadi kayak banyak sih pengalaman-pengalaman baru yang aku dapatkan gitu di UKM KPM ini, dan juga banyak benefitnya gitu di aku sampai sejauh ini gitu. Kayak gitu, Gita. Wah, banyak banget ya insight yang didapat banget dari UKM KPM ini. Aku sampai wah
Kayak banyak banget pokoknya. Nah, mungkin lanjut aja nih. Mungkin teman-teman yang lagi nonton podcast ini nanti juga bertanya-tanya nih Kak tentang gimana sih cara daftar jika ada program kerja yang terbuka untuk umum di UKM KPM. Mungkin bisa dijelasin nih Kak, apakah ada juga program kerja yang terbuka untuk umum atau enggak? Nah, kalau dari UKM KPM sendiri, sebenarnya jarang nih kita buka program kerja dari yang mengambil misalkan kepanitiaannya dari luar anggota KPM. Kenapa? Karena alhamdulillah sejauh ini setiap program kerja yang kita lakukan itu SDM di KPM itu masih mencukupi gitu. Jadi kita jarang nih untuk membuka open recruitment dari anggota luar KPM kayak gitu. Tapi yang dari luar KPM itu biasanya pesertanya, seperti misalkan waktu itu kita ada program nih TMBC atau Table Manner dan Beauty Class. Itu tuh pesertanya dari luar gitu, enggak hanya untuk anggota kita doang. Jadi tuh selagi kita belajar, kita juga mengajarkan ilmu ini ke orang-orang luar gitu, di luar anggota KPM gitu. Jadi tapi yang ngajarin beauty class dan table manner itu bukan dari kita. Kita kayak ngundang orang yang memang udah profesional di bidangnya, dan kita ngajarin nih, kita ngajakin orang-orang dari luar tuh kayak ayo ikut program kerja kita table manner beauty class kayak gini. Biasa juga ada kayak pelatihan public speaking, itu juga kayak kita ngajak juga orang-orang dari luar. Jadi kayak lebih banyak kegiatan kita tuh biasanya terbuka untuk umum. Tapi walaupun terbuka untuk umum, ini juga belajar anggota-anggota KPM juga ikut belajar kayak gitu, karena kita mengundang orang dari luar yang juga pastinya profesional di bidangnya. Jadi sekalian anggota kita belajar juga, anggota KPM belajar juga, kita mengundang orang-orang dari luar anggota KPM juga untuk belajar kayak gitu. Jadi kayak untuk program kerja sendiri yang ngundang anggota atau kepanitiaan dari luar itu biasanya jarang sih dari kita, karena itu tadi balik lagi alhamdulillah SDM kita masih mencukupi gitu untuk kita melakukan program kerja kayak gitu. Oke, kalau program kerja luar kurang ya Kak. Ya, benar. Lanjut di pembahasan berikutnya, seperti yang kita ketahui kan bahwa UKM KPM ini tuh merupakan UKM yang ruang lingkupnya itu besar di Telkom University. Nah, gimana sih cara kakak mempertahankan eksistensi dari UKM KPM ini agar peminatnya itu tetap banyak, Kak? Silakan. Nah, untuk mempertahankan eksistensi KPM agar peminatnya banyak gitu ya. Nah, kalau misalkan eksistensi agar peminatnya banyak itu mungkin dari strategi kita bagaimana sih mempromosikan UKM KPM ini gitu kan, UKM KPM ini. Kan jadi mungkin kita pastinya harus selalu melakukan yang terbaik gitu ya untuk UKM KPM ini, supaya maksudnya citra dan gambar dari UKM KPM ini tetap bagus gitu di kalangan orang-orang semuanya kayak gitu kan. Nah, untuk gimana sih cara kita nih sebagai anggota KPM mempertahankan eksistensi, tentunya yang pertama kita melakukan setiap penugasan yang diberikan atau diamanahi nih kepada Korps Protokoler Mahasiswa ini dengan baik gitu, dengan lancar gitu. Maksudnya kita selalu melakukan yang terbaik. Misalkan kayak diundang misalkan untuk jadi MC, untuk jadi LO di acara kampus, untuk jadi pembawa bendera, barikade dan lain-lain, itu kita pasti selalu melakukan terbaik. Apalagi di misalkan penugasan yang besar, seperti misalkan waktu itu pernah ada pelantikan rektor, pernah ada yang itulah besar kayak misal penugasan wisuda, itu tuh salah satu amanah yang besar gitu untuk UKM KPM. Nah, untuk SDM yang dibutuhkan sendiri seperti misalkan penugasan wisuda itu nggak hanya 5-10 orang, itu butuhnya biasa 25 sampai 30 orang. Jadi itu kita tuh tetap mempertahankan citra kita di situ gitu, di setiap penugasan kita. Nah, biasa tuh kalau misalkan nih kita ini cerita dikit ya. Misalkan nih kita ada penugasan wisuda. Nah, itu tuh penugasan wisuda itu biasa ada 3 sesi nih. Misalkan di hari Jumat sama Sabtu, hari Jumat itu sesi pagi dan sesi sore, hari Sabtu itu sesi pagi doang. Nah, sesi pagi itu biasa mulainya jam 8 gitu untuk wisuda. Nah, kita nih yang dari UKM KPM ini udah kumpul duluan di jam 5. Itu kumpul duluannya jam 5 itu buat kita persiapan dulu, kayak misalkan perempuan itu harus make up dulu kan, laki-laki juga harus rapi dulu, ditata dulu kayak gini. Nah, terus itu kita habis itu konfirmasi juga sama pihak kampusnya kayak nanti jadinya kita gini. Nah, itu tuh udah ada tugasnya masing-masing kayak gitu. Misalkan yang ini jadi beberapa orang ini jadi LO Senat, misalkan Senat itu rektor dan jajarannya gitu ya. Senat. Nah, misalkan yang ini jadi barikade, yang ini jadi pemegang bendera, yang ini jadi pemegang baki di atas panggung wisuda kayak gitu-gitu. Nah, itu tuh kita biasanya
pas masuk itu kan waktu itu kalau misalkan wisuda itu di TUCH ya, di TUCH kalau di kampus gitu, di gedung TUCH. Nah, di gedung TUCH itu kita biasa masuk itu udah banyak nih kayak mahasiswa-mahasiswa, udah banyak kayak orang tua. Nah, mereka lihat nih kayak, ih, apaan tuh? Maksudnya kayak itu dari pihak mana gitu-gitu. Mereka tuh biasanya ngiranya tuh kayak event organizer dari luar kayak gitu. Nah, tapi tuh pas ditanya-tanya, oh, UKM KPM gini-gini yang ngurus gitu tuh. Nah, itu tuh jadi salah satu cara kita nih kayak supaya kayak peminatnya banyak gitu. Yang kedua, kita itu pastinya gunain sosial media gitu ya. Sosial media itu buat kayak misalkan live report kayak gitu-gitu dan juga membagikan informasi-informasi terkait dengan UKM KPM ini sendiri seperti misalkan penugasan apa aja sih yang sering dilakukan oleh UKM KPM kayak gitu dan juga kayak misalkan atributnya apa aja kayak gitu-gitu. Nah, biasanya tuh orang berminat gitu. Maksudnya selagi citra kita baik, kayak kegiatan kita juga tentunya bermanfaat dan bisa meningkatkan kualitas diri kita sendiri, itu tuh orang-orang biasa berminat kayak gitu. Karena tuh misalkan nih kita biasanya bilang nih kayak, kalian mau nggak cobain kayak nge-MC di acara-acara kayak gitu, kalian belum pernah nge-MC gini-gini mau belajar gitu-gitu, mereka tuh tertarik kayak gitu, ditanyain kenapa sih kalian tertarik gitu masuk KPM, ya karena misalkan kayak public speaking itu pastinya penting lah ya di zaman sekarang gitu, di keadaan-keadaan sekarang apalagi kayak pandemi kayak public speaking itu penting kayak gitu untuk biasa bisa bicara di depan umum itu penting kayak gitu dan juga tentunya dengan citra kita yang baik kayak gini orang-orang pasti ngelihat kayak oh, KPM itu sering ngebantu nih acara-acara di kampus dan juga punya reputasi baik kayak gini gini gini. Mereka jadi tertarik. Jadi mungkin itu beberapa cara sih dari kita agar bisa mempertahankan nih eksistensi UKM kayak gitu. Oke. Wah, banyak banget juga ya cara-caranya untuk Benar. menjaga eksistensi dari UKM KPM ini. Nah, kalau dari Kakak sendiri nih, ada nggak sih Kak pengalaman terseru mungkin saat melakukan program kerja, baik itu latihan maupun apapun itu, selama Kakak berada di kepengurusan UKM KPM ini? Kalau ada mungkin bisa langsung diceritain nih Kak. Oke, kalau misalkan yang seru itu mungkin ada beberapa, tapi nggak semuanya pasti seru gitu ya, karena kita maksudnya kayak penugasan itu pasti kayak sama ramean gitu ya, butuh orang ramean jadi pasti seru gitu. Cuma mungkin yang paling seru nih menurut aku ada dua gitu ya. Mungkin yang pertama itu pas penugasan wisuda. Kenapa penugasan wisuda? Karena itu tuh mungkin itu kayak pengalaman seru banget ke aku juga pengalaman baru gitu. Karena itu aku waktu itu masih semester 2 gitu, masih anggota baru KPM waktu itu. Dan aku udah masuk ke prosesi wisuda mahasiswa-mahasiswa. Nah, itu tuh aku dapat pengalaman baru gimana sih proses wisuda di dalam gitu, yang dimana mungkin mahasiswa lain belum pernah nyobain gitu kayak atau lihat gitu prosesi wisuda di dalam gitu. Selain tahu prosesi wisudanya, aku juga jadi tahu nih kayak apa aja sih yang harus disiapkan untuk wisuda gitu. Dari mulai tempatnya, dari mulai orang-orang yang dibutuhin, LO-LO-nya kayak gitu. Nah, waktu itu aku dapat bagian di LO Barikade. Nah, LO Barikade itu yang biasanya PBB pegang bendera buat nyambut rektor kalau masuk kayak gitu. Nah, itu tuh menurut aku pengalaman baru gitu karena aku belum pernah nih kayak penugasan di acara yang sebesar itu kayak gitu dan juga waktu itu juga ketemu nih sama orang-orang yang penting-penting juga gitu sama mahasiswa-mahasiswa berprestasi gitu-gitu. Nah, aku jadi lihat nih kayak itu bisa jadi motivasi juga di aku gitu kan. Kalau misalkan mahasiswa berprestasi itu biasanya dipanggil di depan kayak yang ini terus dikasih bunga gitu sama tentunya sama LO bunga dari KPM gitu. Ada LO bunganya juga. Jadi kasih bunga gini-gini. Nah, aku tuh jadinya lebih termotivasi gitu loh untuk jadi lebih baik lagi karena aku ngeliat nih ih mahasiswa berprestasi keren banget nih. Nah, terus kita waktu itu penugasan kan sekitar 25 sampai 30 orang. Nah, itu serunya itu kita jadi kayak yang kerjasamanya baik di dalam TOCH gitu kayak ini kayak gini gini jadi semuanya terkoordinir gitu. Nah, jadi itu kita pasti dalam TOCH itu pastinya penugasannya seru gitu. Nah, terus kayak penugasannya itu kan pagi sampai siang, lanjut lagi siang sampai sore gitu. Nah, itu tuh walaupun capek tapi seru gitu maksudnya dan juga bisa nambah pengalaman baru. Terus mungkin yang pengalaman yang seru yang lainnya itu ada pas Career Day. Jadi di tahun kalau nggak salah tuh 2019 akhir tahun tuh November kayak gitu apa Oktober kayak gitu ada Career Day di gedung ini
di dekanat lantai 1 waktu itu. Nah itu tuh yang ngadain Telkom kan. Nah waktu itu jadi aku jadi LO di perusahaan, ada 2 perusahaan, jadi satu orang waktu itu megang 2 perusahaan gitu. Waktu itu ada perusahaan-perusahaan yang lumayan terkenal juga kayak gitu kan, kayak perusahaan Bursa Efek, perusahaan kayak dari pertelevisian kayak waktu itu MNC, ada kayak dari Epson dan lain-lain kayak gitu kan. Jadi satu orang tuh megang 2 perusahaan, waktu itu aku megang 2 perusahaan juga nih, adalah perusahaan KIT gitu ya. Nah waktu itu mungkin serunya itu kita bisa jadi interaksi sama pihak perusahaannya gitu. Kita bisa nanya-nanya nih kayak, perusahaan ini kayak gimana gimana gimana. Selain sama 2 perusahaan yang kita pegang, kita bisa juga nanya-nanya ke perusahaan-perusahaan yang lain gitu. Jadi kita nanya-nanya nih kayak, oh ini nanti kayak misalkan ada programnya apa aja sih, ada program magang nggak yang sesuai dengan jurusan kita gini gini gini. Nah selain yang serunya itu, biasa kalau setiap penugasan itu, kalau misalkan penugasan-penugasan yang diadakan Telkom waktu itu Karir Day itu, ada satu ruangan nih buat makan. Jadi kita tuh tetap disuruh makan juga gitu. Jadi kayak makanan mereka tuh prasmanan gitu. Jadi kita bebas juga buat ngambil. Kita bebas buat ngambil, kayak ada snacknya juga makan. Itu kayak seru banget. Dan kalau misalkan nih udah habis beres acara, orang-orang udah pada pergi nih. Terus kayak makanannya masih banyak. Itu tuh disuruh bawa pulang sama kita. Jadi mereka dari Telkom tuh nyiapin kayak ada misalkan kayak, atau enggak kita bisa bawa sendiri kayak tempat juga, kayak kita bawa pulang, kita ambil tuh kayak makanannya, kita bawa pulang. Dapat bonus. Kayak lumayan gak sih kita dapat makanan kayak bawa nih kayak gitu. Nah itu tuh misalkan, jadi itu mereka nggak ngebatasin, walaupun kita penugasan bersama pihak Telkom gitu-gitu, tapi kita maksudnya nggak dibatasi tuh buat bersosialisasi sama orang-orang yang dari pihak acaranya kayak gitu. Nah tapi tetap dengan, tentunya tuh pasti tetap dengan sopan santun dan juga manner yang baik gitu. Kalau misalkan kita mau nanya-nanya ataupun kayak ngambil makanan gitu, mungkin kita dengan manner yang baik, tetap dengan apa maksudnya, tetap dengan kita jaga gitu sikap kita gitu ya, karena itu kan maksudnya orang kita ngebantu Telkom, ngewakilin Telkom juga buat nge-LO ini perusahaan-perusahaan, jadi kita harus tetap jaga gitu ya untuk sikap dan juga perilaku kita gitu ke perusahaan-perusahaan kayak gitu kita. Aku mau nanya nih Kak, kalau misalkan di undang-undang penugasan gitu, itu tuh sukarela apa nanti itu dapat feedback berupa uang atau sertifikat gitu Kak? Nah, kalau misalkan penugasan-penugasan yang diadakan oleh misalkan himpunan untuk pelantikan kayak gitu. Nah, sebenarnya kita itu nggak pernah meminta untuk adanya bayaran atau uang kayak gitu kan. Kita tuh biasanya menuntut hanya sertifikat gitu kan. Menuntut hanya sertifikat, tapi biasanya ada beberapa ormawa atau himpunan yang memang inisiatif untuk para petugasnya. Nah, untuk pelantikan seperti itu biasanya butuh 3 sampai 5 orang aja. Biasanya tuh MC yang LO mobilitas dan juga yang megang bendera 2 orang, itu biasa 3 sampai 5 orang kayak gitu. Nah, tapi biasanya kalau misalkan dari penugasan dari kampus biasanya itu emang dapat jajan lah ya istilahnya gitu. Kalau misalkan dapat jajan gitu biasanya ada yang per orang, ada yang buat 1 UKM kayak gitu. Jadi biasanya kalau buat UKM itu emang masuk kas kita. Jadi itu biasa kita nggak ada kayak uang kas tiap bulan itu nggak ada, karena kita emang dapat dana dari penugasan-penugasan yang kita lakuin, biasanya masuk kas, kecuali emang diperuntukkan buat pribadi masing-masing kayak gitu. Kalau misalkan diperuntukkan untuk pribadi masing-masing itu nggak apa-apa, di keep aja buat kalian. Tapi kalau misalkan diperuntukkan untuk UKM itu masuk kas biasanya kayak gitu. Itu feedback dan juga sertifikat itu maksudnya yang kita tuntut banget itu sertifikat. Kenapa? Itu sebagai bukti nih kalau misalkan kita emang membantu gitu dalam penugasan tersebut. Dan juga biasa kalau misalkan penugasan wisuda itu kan nabrak sama yang ada kelas kayak gitu. Penugasan yang Telkom misalkan kayak Karir Day waktu itu nabrak sama kelas, biasanya itu dikasih surat izin sama Telkomnya langsung gitu. Jadi kayak ada surat izin, jadi dikasih ke dosen, ini ada surat izinnya gini-gini. Jadi kita diizinin gitu sama dosennya kayak gitu. Terus kalau misalkan jadi MC gini Kak, nanti itu ada penjadwalannya nggak sih bagi UKM KPM itu kalau mau jadi MC? Penjadwalan kayak gimana tuh Gita? Misalkan kayak dia itu ada orang yang ngikutin acara ini dijadiin MC itu, dia itu jadi apa ya namanya? Dia itu ditunjuk apa dia sukarela aja dari dalam UKM. Kalau misalkan nih, kita pasti kalau misalkan mau melakukan orang misalkan kalau dari luar mau membutuhkan nih SDM dari KPM seperti MC dan misalnya dari MC kayak gitu-gitu, itu tuh nggak ada plottingan untuk jadwalnya kayak gitu kita. Jadi
kita tawarin nih kayak ini ada surat undangan penugasan nih, ada yang bersedia atau ada yang waktunya fleksibel nggak bisa ikut penugasan ini. Nah misalkan tuh biasanya langsung ada kayak oh iya boleh aku gitu-gitu aku jadi kayak langsung kayak gitu. Nah kalau misalkan beda case itu buat nge-MC gitu kan nge-MC itu nggak butuh yang banyak orang kan jadi kayak butuh satu orang doang ya siapa nih yang mau Iya. kayak gitu. Nah biasanya juga ada yang membutuhkan berpasangan nih laki-laki sama perempuan kayak gitu untuk acara off. Biasa tuh banyaknya sih sebenarnya pas acara offline gitu. Pas acara online ini sebenarnya jujur nih kalau dilihat dari keadaan sekarang ini hampir semua orang bisa nge-MC gitu loh. Kenapa? Karena kayak di depan laptop gitu kan nge-MC hampir semua orang bisa juga gitu. Jadi nggak terlalu membutuhkan SDM dari KPM. Nah, mungkin tuh yang banyak dibutuhin tuh pas kayak offline gitu. Karena kan ke MC kayak offline tuh harus di depan panggung dan kayak harus banyak orang kayak gitu kan. Jadi emang ada tata cara yang harus diajarin dulu gitu sebelum MC di depan banyak orang kayak gitu. Nah, kalau MC itu mungkin lebih fleksibel siapa aja yang mau kayak gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan kayak penugasan wisuda kayak gitu-gitu, itu beda lagi. Itu tuh harus daftar, ada Google Formnya yang karena itu pasti semua orang mau, semua anggota mau itu. Tapi kan nggak bisa semuanya ya. Kayak misalkan satu angkatan tuh ada 40 orang. Nggak bisa semuanya 40 orang. Pasti harus dibagi kayak misalkan angkatan aku nih, angkatan 19 sama angkatan misalkan nanti 20 kayak gitu. Supaya angkatan 20 ada pengalamannya, angkatan 19 ini sebagai LO mereka, maksudnya kayak yang buat ngajarin mereka gimana sih gininya gitu. Jadi itu pasti dibagi, jadi disuruh isi Google Form dulu. Nah nanti misalkan nih case-nya misalkan angkatan 20 yang mau ikut penugasan wisuda. Nah case-nya itu jadi dari angkatan kita nih, angkatan 19 yang seleksi gitu kayak oh ini boleh. Tapi sebelum wisuda itu kita ada kegiatan namanya mini trial event. Mini trial event itu buat kita latihan kayak kasus-kasus yang ada di penugasan biasa tuh mini trial event kalau misalkan penugasan wisuda itu tuh kita buat latihan nih kayak dites juga kayak kalian nih cocoknya jadi apa, jadi LO apa, misalkan jadi LO mahasiswa berprestasi, LO VIP, LO tamu VIP kayak gitu-gitu. Itu tuh kita dites dulu di situ dan nanti bakal kita nih dari kita yang kayak milih kayak oh ini cocoknya di sini, cocoknya di sini kayak gitu. Nah, mini trial event itu biasanya kita latihannya biasanya di TUCH kayak gitu. Jadi kita kayak kan di wisuda tuh banyak nih kayak kasus-kasus yang emang nggak terduga gitu. Kayak misalkan nih kayak ada orang tua mahasiswa nih misalkan kan di wisuda tuh yang boleh masuk satu mahasiswa itu 2 orang. Jadi kayak ayah ibu atau terserah siapa aja tapi yang penting intinya 2 orang satu undangan. Nah, ada nih kayak orang tua mahasiswa yang mau ngebawa misalkan satu keluarganya misalkan 5 orang semuanya masuk kayak gitu. Itu kan nggak boleh ya. Maksudnya karena tempat di TUCH juga terbatas kayak gitu kan. Kita emang udah kalkulasiin satu mahasiswa itu 2 orang. Jadi untuk yang mengatur kita bilang nih koordinasiin ke orang yang ngatur tempatnya misalkan ya kayak Pak nanti ini satu orang mahasiswa 2 orang. Nah sesi pertama itu ada misalkan ada 500 orang misalkan yang sudah Pak. Jadi itu kursinya misalkan ada berapa gitu kan sama mahasiswanya gitu-gitu. Jadi diatur sesuai dengan yang kita bilang gitu maksudnya. Nah, kalau misalkan mereka bawa 5 orang, itu kan nggak cukup ya untuk kursinya kayak gitu. Jadi kita tetap maksudnya harus nih kayak tetap baik-baik lah ya, nggak mungkin kita kayak marah-marah juga nih. Walaupun ibunya udah Iya. marah-marah kayak, ini anak saya wisuda gini. Nah itu tuh kita tetap kayak yang, iya Bu, ya kita tetap harus kasih pengertian lah ya ke orang tua Iya. mahasiswanya gitu kayak, Bu nggak boleh, maaf kayak gini situasinya gini. Nah kalau emang mereka udah nggak bisa dikontrol banget sama kita kayak kita kan nggak boleh nih ngambil tindakan apalagi sentuhan fisik gitu kan. Biasanya itu kita minta bantuan sama satpam yang ngejaga wisudanya kayak permisi Pak kayak gini. Nah biasanya satpamnya yang langsung ngambil tindakan tegas kayak maaf Bu ini kayak gini nggak bisa kayak gitu. Ya misalnya nggak dimarahin juga sih kayak lebih ngertiin lagi cuma lebih tegas aja gitu. Kalau satpam kan maksudnya lebih bisa emang job desk dia buat ngetertipin gitu maksudnya orang-orang wisuda kayak gitu loh maksudnya gitu. Oke, Kak. Lanjut di pembahasan selanjutnya. Seperti yang kita ketahui, pastinya dalam setiap program kerja, kita kan juga ada sih yang udah kakak sebutin tadi, mungkin bisa apa aja lagi gitu. Setiap program kerja kita itu kan tentunya yang dilakukan pasti dihadapkan sama berbagai tantangan yang mungkin nggak terduga kayak tadi. Mungkin bisa diceritain selain itu, apa ada lagi atau gimana, Kak? Nah, mungkin kayak tantangan tadi itu dari sisi pas masih offline mungkin ya kayak tantangan-tantangan kayak gitu. Nah, mungkin kayak tantangan offline yang lainnya tuh kayak penugasan-penugasan yang lain tuh ya pasti bisa dikatakan kayak alhamdulillah kalau lancar banget gitu. Cuma pasti ada kayak beberapa yang
nggak lancar, kayak misalkan kayak koordinasi kurang sama pihak acara atau gimana. Biasanya tuh itu kayak yang tantangannya lah ya. Cuma mungkin overall kayak insya Allah lancar-lancar aja, karena kan sebelum penugasan apapun pasti ada briefing dulu kayak gitu kan, ada briefing dulu kayak nanti acaranya kayak gini. Jadi kayak kurang lah untuk tantangan kayak gitunya. Nah, paling kan tantangan tuh sekarang pas offline, pas online gitu ya. Pas online, karena kan kita nih lebih dibutuhin buat offline kayak gitu loh. Kayak wisuda, biasa tuh Ya. wisuda adanya pas offline doang. Jatuh. Misalnya offline tuh adanya pas wisuda doang kayak gitu. Wisuda tuh adanya pas offline doang, wisuda yang datang gitu mahasiswanya. Sebenarnya untuk online ini juga kita masih dibutuhin, tapi nggak banyak. Waktu itu hanya dibutuhin seperti 2 orang. Kan mereka tuh untuk sistem wisuda kan hanya seperti ngambil foto dan video kayak gitu kan. Ada tuh video misalkan yang Ya, Pak benar. Rektor dan kayak gitu kan. Nah itu tuh ambil video aja. Nah biasa tuh di sampingnya ada bendera 2 itu dari KPM yang megang kayak itu. Nah itu dibutuhin, cuma kan maksudnya untuk yang lain tuh agak nggak terpakai gitu untuk SDM-nya gitu, maksudnya agak nganggur gitu kan. Jadi palingan yang penugasan-penugasan yang ada tuh hanya kayak MC, ada beberapa, ada pelantikan offline juga yang dilakukan waktu kemarin tuh sama HMTT kalau nggak kalau HM apa waktu itu, himpunan apa, maaf ya aku lupa, ada himpunan baru-baru tahun ini masih pandemi, mereka pelantikannya di hotel. Nah waktu itu butuh dari KPM tuh butuh pemegang bendera 2, MC 1, sama pembaca Quran 1. Nah, tapi waktu itu dari kita tuh hanya bisa menyediakan pembawa acara 1 sama bendera 2. Untuk pembaca Al-Quran waktu itu lagi nggak pada di Bandung waktu itu. Jadi kayak SDM yang di Bandung juga waktu itu lagi kurang. Jadi kita hanya bisa menyediakan apa yang ada kayak gitu. Waktu itu mereka pelantikannya di Hotel Ibis kalau nggak salah. Nah, terus abis itu mungkin tantangannya kayak gitu sih. Kita tuh harus bisa beradaptasi sama lingkungan pandemi sekarang. Kayak banyak sih program kerja yang bisa kita lakukan selama pandemi ini. Maksudnya kayak inovasi yang kita lakukan kayak gitu kan. Dan juga palingan tantangannya tuh seperti masalah koordinasi gitu. Mungkin kayak di semua kegiatan atau organisasi yang dilakukan secara online pasti kayak adalah koordinasi yang susah gitu, atau komunikasi yang susah, kayak misalkan yang ini slow respon, yang ini kayak nggak ngerespon kayak gitu-gitu. Maksudnya itu udah jadi masalah yang umum sih buat semua kegiatan ya menurut aku kayak gitu. Jadi palingan tantangannya kayak gitu sih buat UKM kita sendiri kayak gitu. Kan ada tuh yang Kak Rafif bilang tuh, yang kita lebih bisa menginovasi di program kerja selama daring online ini kan. Nah, mungkin apakah ada program kerja khusus atau program kerja yang baru dikeluarin pada saat masa pandemik ini, Kak? Terlebih kan di UKM KPM ini, kalau aku lihat di IG itu kegiatannya tuh selalu on site juga nih, Kak. Coba tuh ada gitu kegiatan yang baru. Ya, untuk kegiatan yang baru tahun ini pas saat di pengurusan kita, waktu itu kita ada satu program baru yang tidak dilakukan di tahun-tahun sebelumnya, yaitu ada KPM Speak Fest. Nah, KPM Speak Fest itu lebih ke lomba untuk MC atau public speaking kayak gitu. Jadi kita ngadain lomba untuk public speaking yang terbuka untuk umum, tidak hanya di ruang lingkup Telkom, tapi di bebas gitu, maksudnya dari mana aja kayak gitu untuk pesertanya kayak gitu. Waktu itu salah satu lomba yang tujuannya juga untuk melatih public speaking di masa pandemi kayak gini, karena kan di saat pandemi kayak gini orang tuh kurang bersosialisasi, kurang untuk berbicara kayak gitu secara langsung. Nah itu tuh kita harapannya orang-orang tuh ikut lomba itu untuk melatih public speaking mereka juga kayak gitu. Nah di public speaking itu juga rangkaian acaranya seperti lomba, terus di saat main eventnya ada webinar tentang public speaking atau MC yang baik kayak gitu-gitu, dan tentunya ada awarding juga buat para pemenang kayak gitu. Nah itu mungkin salah satu sih untuk program kerja yang kita lakukan nih selama pandemi kayak gitu. Nah yang lainnya itu ada juga pelatihan public speaking yang itu dilakukan secara online kayak gitu. Jadi lebih ke apa yang dulunya program kerja yang dulunya offline, tahun ini tuh kita inovasiin bisa fleksibel gitu. Bisa fleksibelnya jaga-jaga kalau misalkan nanti in case kayak offline kayak gitu kan, kayak offline. Tapi bisa juga nih kalau misalkan online, kita lakuin juga program kerja itu online. Nah, tapi kan sekarang itu bisa dikatakan udah semakin longgar ya keadaannya. Alhamdulillah udah semakin membaik lah ya untuk keadaannya sekarang. Nah, kemarin itu baru-baru kita ngadain program kerja itu ulang tahun dari KPM sendiri. Ulang tahun dari KPM sendiri itu
kita ngajak untuk semua anggota KPM termasuk juga alumni-alumni KPM untuk merayakan bareng-bareng. Jadi waktu itu kita rayainnya secara offline kayak gitu. Jadi kita melihat keadaan sih apakah fleksibel apakah bisa dilakukan secara online apa offline kayak gitu. Kita. Oke Kak, berarti mungkin kalau kayak kegiatan yang mengharuskan offline gitu udah ada inovasinya ya buat online. Benar-benar. Jadi nggak kendala untuk melakukan kegiatan ini. Oke, mungkin langsung aja untuk yang terakhir nih Kak. Dari Kak Rafif, boleh tolong disampaikan nih closing statement dan sebagai perwakilan dari UKM KPM. Kalau closing statement dari aku, mungkin ini pesan juga buat mahasiswa-mahasiswa mungkin yang malas nih mengikuti kegiatan UKM ataupun apapun dimanapun itu, nggak harus UKM KPM gitu, tapi UKM yang lainnya ataupun kegiatan-kegiatan di luar gitu maksudnya. Nah, emang aku ngerti gitu maksudnya sekarang itu kegiatan selama pandemi gitu pasti maksudnya alurnya atau flow-nya itu gitu-gitu aja, nyiapin acara secara online kayak gini gitu-gitu. Cuma yang mungkin nih kalian nggak bisa, maksudnya di setiap kegiatan pasti ada tantangannya berbeda-beda, relasi yang berbeda-beda, terus kayak pengalaman yang berbeda-beda. Jadi itu penting banget nih buat kalian semuanya untuk mengikuti minimal satu organisasi dan kegiatan-kegiatan atau proker-proker yang diadain gitu maksudnya. Bebas itu maksudnya dari dimanapun, nggak harus di KPM, tapi di luar KPM pun itu bebas banget buat kalian. Itu tuh gunanya buat apa? Yang pertama nih, nambah relasi. Apalagi buat kalian mahasiswa baru. Kalian belum tahu nih, maksudnya dunia perkuliahan itu kayak gimana sih? Apa aja sih yang dibutuhin ke depannya gitu. Nah, semakin lama kalian kuliah dan kalian misalkan nggak ikut kegiatan apapun itu, nanti jujur kalian bakal nyesel gitu di belakangnya. Kenapa sih pas maksudnya masih agak free nih nggak ikut kegiatan? Karena semakin naik semesternya itu semakin kita nggak ada waktu buat ngikutin kegiatan-kegiatan kayak gitu. Nah, terus tentunya pengalaman juga nih. Kalian nggak mungkin dong hanya kuliah, hanya belajar, terus kayak pulang gitu. Kalian harus nih nyari pengalaman, apa sih pengalaman baru yang bisa kalian dapetin nih selama perkuliahan. Mau itu pengalaman yang belum pernah kalian ikutin, maksudnya tantang diri kalian sendiri untuk bisa ngelakuin sesuatu hal yang belum pernah kalian lakuin kayak gitu. Jadi mungkin pesan dari aku, kalian tetap terus berkembang, tetap terus ikutin nih kegiatan-kegiatan yang bisa membuat diri kalian lebih berkembang lagi karena penting banget sih buat kedepannya untuk pengalaman relasi dan apalagi untuk ngembangin soft skill kalian itu penting banget kayak gitu kita.